Mengapa Amerika ingin menguasai minyak Venezuela? Maduro telah digelandang oleh Trump. Amerika pun dengan begitu rakus dan sombong menguasai minyak dan juga emas Venezuela. Setelah menguasainya, apa yang sebenarnya ingin dibidik oleh Trump dengan kebrutalan invasi militernya itu? Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, Washington dan Caracas mencapai kesepakatan besar di sektor energi yang memungkinkan ekspor minyak mentah Venezuela senilai hingga 2 miliar US dollar atau sekitar 33,5 triliun rupiah ke Amerika Serikat pada Selasa 6 Januari 2026 yang lalu. Ini adalah langkah yang berpotensi mengalihkan pasokan yang sebelumnya ditujukan ke Cina, sekaligus memberikan nafas bagi perusahaan minyak negara PDVSA, Petróleos de Venezuela SA, yang terancam pemangkasan produksi lebih dalam. Kesepakatan tersebut berlangsung di tengah menumpuknya jutaan barel minyak Venezuela yang terjebak di kapal tanker dan tangki penyimpanan. Minyak ini tidak bisa dikapalkan akibat blokade ekspor yang diberlakukan Presiden Amerika Donald Trump sejak pertengahan Desember 2025. Blokade tersebut merupakan bagian dari peningkatan tekanan Washington terhadap rezim Maduro. Situasi itu yang membuat PDVSA kesulitan menyalurkan produksinya dan memperparah krisis penyimpanan. Yang kedua, menurut Trump, Venezuela akan menyerahkan antara 30 sampai 50 juta barel minyak yang terkena sanksi untuk dikirim langsung ke pelabuhan-pelabuhan di Amerika Serikat. Minyak ini akan dijual dengan harga pasar dan uangnya akan dikendalikan oleh saya sebagai Presiden Amerika Serikat untuk memastikan digunakan demi kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat, tulis Trump dengan pongah di media sosialnya. Menurut Reuters, Trump mengatakan Menteri Energi Amerika Chris Wright akan bertanggung jawab mengeksekusi kesepakatan tersebut dengan minyak diambil langsung dari kapal-kapal Venezuela dan dikirim ke pelabuhan Amerika Serikat. Pengumuman ini langsung berdampak pada pasar dengan harga minyak mentah Amerika turun lebih dari 1,5% pada Selasa 6 Januari 2026. Aliran minyak Venezuela ke Amerika saat ini sepenuhnya berada di dalam kendali perusahaan Chevron, yaitu mitra usaha patungan utama perusahaan minyak Venezuela PDVSA yang beroperasi berdasarkan otoritas khusus dari pemerintah Amerika Serikat. Ketiga, pengalihan produksi minyak Venezuela akan membuat Cina gigit jari karena selama 1 dekade terakhir menjadi pembeli minyak Venezuela sebesar 80-90% produksi. Dengan kesepakatan, Cina memberikan pinjaman ke Venezuela. Total pinjaman Cina sejak sekitar tahun 2007 diperkirakan mencapai lebih dari 60 miliar US dollar dan puncaknya utang Venezuela ke Cina dilaporkan mencapai sekitar 112,8 miliar US dollar dan Cina menjadi kreditor terbesar Venezuela. Maka minyak Venezuela harus dikunci. Ini target pertama Amerika dalam jangka panjang untuk memperlambat laju perkembangan ekonomi Cina yang ditopang salah satunya dengan minyak mentah murah dari Venezuela. Yang keempat, target kedua Amerika dengan invasi ini adalah untuk memperkuat basis dolar yang dominasinya mulai mengalami penurunan akibat de-dolarisasi. Hal ini karena minyak memiliki keterkaitan erat dengan mata uang atau currency. Karena perubahan harga minyak dapat menyebabkan reaksi positif atau negatif di negara-negara yang sangat tergantung pada ekspor atau impor minyak. Dalam perdagangan minyak dunia selama ini, US dollar memiliki posisi teratas sebagai mata uang dengan bargaining power terbesar dalam sistem jual beli global menggunakan US dollar atau dikenal dengan petrodollar sejak tahun 1970-an. Tetapi perjanjian dari petrodollar ini berakhir tahun 2024 dan memutuskan bahwa Cina dapat menggunakan yuan Cina untuk berdagang minyak antara lain misalnya dengan Arab Saudi. Selain itu menggunakan yuan, Arab juga menerima mata uang yang lainnya seperti euro, rubel, yen, dan sedang mempertimbangkan BTC dari BRICS sebagai alat pembayaran. Tentu itu dapat mengancam kekuatan dolar Amerika Serikat yang saat ini meski dominan secara global digunakan sebesar 58% sebagai cadangan uang. Euro 20%, yen Jepang 6%, pound sterling Inggris 5%, renminbi Cina 2%. Tapi dominasi ini sebenarnya telah mengalami penurunan signifikan dari titik puncaknya yaitu 72% di tahun 2001. Penguasaan Amerika atas cadangan minyak Venezuela yang terbesar di dunia secara brutal melalui invasi militer menjadi alarm keras atau bahkan juga
perang urat saraf atau cywar terhadap negara-negara yang memiliki cadangan minyak besar untuk tidak di-Venezuelakan oleh Amerika karena tidak menggunakan dolar. Kelima, dunia tidak boleh tinggal diam. Watak jahat dan brutal Amerika sesungguhnya harus dibongkar dan dihentikan agar watak kapitalistik imperialis Amerika tidak semakin menjadi-jadi. Inilah urgensi hadirnya kembali kekuatan negara adidaya baru yang mumpuni, baik dari segi kekuatan ideologi, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan kekuatan militer yang akan menghentikan kebiadaban dan kejahatan Amerika. Jawaban itu sesungguhnya ada di dalam negara khilafah Islam dan kaum muslimin yang bangkit. Faham sampai di sini? Salam melek politik.